Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri Siwa 5 Ambon, perkenalkan nama saya Yuliet G. Latuhihin, Ibu Guru Mata Pelajaran Biologi. Di pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang pencegahan COVID-19. Mari kita saksikan video berikut ini. Apa itu virus corona dan kenapa kita harus berada di rumah? Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Ya, tadi ada pertanyaan, apakah kalian sudah tahu apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. CO-nya diambil dari corona, V-nya virus, dan D-nya disease atau penyakit. Sebelumnya, penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus COVID-19 adalah virus yang baru terkait dengan keluarga virus yang sama dengan SARS dan beberapa jenis virus flu biasa. Dengan kata lain, SARS-CoV-2 adalah nama virusnya, sementara COVID-19 adalah nama penyakitnya. Nih, virusnya mau berkenalan dengan kita. Ukurannya sangat kecil ya, dan kita tidak bisa melihatnya. Kita mau mengetahui sejarah perkembangan virus corona. Sebenarnya dari mana dia berasal? Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah ditelusuri ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Dilansir dari The New York Times, pasar kemudian ditutup dan disinfeksi sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelidiki hewan mana yang mungkin merupakan asal mula yang tepat. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan karena kelelawar telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus dan mereka ditemukan sebagai titik awal untuk SARS. Ada juga kemungkinan bahwa kelelawar menularkan virus ke hewan peralihan, seperti terenggiling, yang dikonsumsi sebagai makanan lezat di beberapa bagian wilayah di Cina, dan mungkin kemudian menularkan virus ke manusia. Ada sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Hal itu menjadi dugaan sementara dari mana virus corona itu berasal. Apa saja ya gejala dari COVID-19? Gejalanya yang pertama berupa demam, batuk,
dan sesak napas. Pada kasus-kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan radang paru-paru atau kita kesulitan bernafas. Penyakit ini jarang bersifat mematikan. Gejala-gejala ini mirip dengan flu atau influenza atau batuk pilek. Kedua penyakit ini jauh lebih umum dibandingkan COVID-19. Karena itu, para siswa perlu ketahui bahwa pengujian diperlukan untuk memastikan apakah orang itu benar-benar terjangkit COVID-19 ataukah tidak. Bagaimana COVID-19 ini menular? Penularan terjadi melalui droplet atau tetesan cairan dari hidung atau mulut yang menyebar saat pembawa virus COVID-19 batuk, bersin, atau meler. Tetesan cairan tersebut bisa berpindah kepada orang lain ada dengan dua cara, yaitu yang pertama, terhirup oleh orang yang berada di radius percikan cairan, yaitu 1,5 sampai 2 meter dari sumber, atau menyentuh permukaan yang tercemar tetesan cairan lalu kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan. Inilah mengapa orang dianjurkan untuk sering cuci tangan dengan sabun dan jangan menyentuh muka dengan tangan yang belum dicuci untuk mencegah transmisi virus. Virus COVID-19 dapat bertahan di atas permukaan benda selama beberapa jam. Tetapi perlu diingat bahwa virus ini dapat dibunuh dengan disinfektan biasa. Selanjutnya, siapa yang paling berisiko terhadap penyakit virus COVID-19 ini? Jangan takut, kita lihat di sini hanya kepada orang-orang lansia dan orang dengan gangguan kesehatan kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Tapi juga bagi ibu hamil serta anak-anak bayi. Tetapi untuk anak-anak, virus ini masih mempelajari dampaknya. Jadi kita semua orang bisa terlepas dari umurnya dapat terinfeksi virus ini. Tetapi sejauh ini laporan kasus COVID-19 pada anak-anak relatif masih sedikit. Virus ini bisa menjadi fatal pada sejumlah kecil kasus yang sejauh ini lebih cenderung terjadi pada lansia dengan gangguan kesehatan sebelumnya. Bagaimana cara virus masuk ke dalam tubuh? Kita saksikan video berikut ini. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya,
Awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Ya, kita sudah tahu bagaimana cara virus itu menulari ke dalam tubuh kita. Sekarang kita mau mengetahui bagaimana cara memperlambat atau mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan, makanan kita bukan hanya dengan gizi yang seimbang, tetapi harus sesuai dengan aturannya. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan, minum air putih 8 gelas per hari, rajin olahraga dan cukup istirahat. Hindari orang yang merokok. Makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Bila demam dan sesak nafas, segeralah kita ke fasilitas kesehatan. Yang terpenting, jangan lupa kita berdoa. Ini hanya untuk kita mengobati atau memperlambat atau mencegah. Tetapi sebenarnya, bagaimana cara mengobati COVID-19? Ternyata COVID-19 ini vaksinnya belum tersedia. Namun, banyak gejala penyakit ini dapat diobati dan perawatan sejak awal oleh tenaga kesehatan dapat mengurangi bahaya penyakit ini. Beberapa uji klinis yang mengkaji kandidat-kandidat pengobatan untuk COVID-19 sedang dilakukan, yang juga dilakukan oleh penelitian dari orang Indonesia. Karena itu, orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut dengan virus ini. Mungkin juga kalian peserta didik. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkan corona ini dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkap COVID-19. Juga semakin banyak pahlawan, semakin takut virus ini berada di dekat kalian. Hanya dengan bersamalah kalian dapat melawan si COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Nano Buddhae. Salam kebajikan. Selamat pagi.